Nama saya Yayat Saiful Hidayat. Umur 53 tahun. Kelahiran asli Garut. Dengan diagnosa kanker nasofaring. Nasofaring adalah kanker yang hidup di bawah hidung dan di atasnya tenggorokan. Itu kanker yang berbahaya, yang ganas. Dokter itu menanyai sama Pak Yayat, Pak Yayat, apakah Pak Yayat itu berokok? Aduh, saya tidak. Saya dari kecil tidak pernah merokok. Atau Pak Yayat itu suka minuman keras? Apalagi, itu nggak pernah saya. Terus Pak Yayat itu apakah pemakan asin rutin? Katanya. Tidak. Saya di rumah anak-anak semua tidak suka makan asin gitu, jarang-jarang. Terus apalagi ya tuh ya, jualan cat katanya. Oh tidak, jualan alat kimia itu, kan itu bisa mengakibatkan kanker katanya. Oh tidak, dokter itu sampai nanyanya gitu. Oh gitu, kalau begitu berarti Pak Yayat itu kemungkinan Pak Yayat itu menyalin obat nyamuk ya. Oh iya, diakui sama Pak Yayat. Pak Yayat itu selama 25 tahun, kalau tidak salah 25 tahun ya, yang pasti 25 tahun. Kalau habis Isya itu, habis kira-kira jam 7 malam, suka yang obat nyamuk yang biasa, yang bakar. Bahkan dari merek apa ya, banyak merek nama itu. Itu tiap hari Pak itu suka, karena di rumah banyak nyamuk, suka menyalin obat nyamuk. Kalau sedikit mah gak apa-apa, kata Pak dokter itu. Ini kan Pak berapa lama? 25 tahun, kata dokter. Oh iya. Nah itu Pak Yayat, itu yang mengakibatkan kanker nasofaring yang dialami Pak Yayat. Aduh. Awal saya mengetahui itu terjadi pada tanggal 16 November 2018. Saya itu ada benjolan kecil itu terjadi di leher sebelah kanan. Saya itu bertanya-tanya kepada saudara, kepada teman, kepada semua, ini apa kira-kira. Tapi teman-teman itu menyarankan supaya saya untuk diperiksa aja ke dokter. Ya, setelah itu saya periksakan diri ke rumah sakit yang ada di daerah Garut. Nah, setelah itu dokter bedah yang ada di rumah sakit tersebut menyatakan bahwa benjolan itu insya Allah katanya tidak berbahaya. Insya Allah bisa diobati. Terus dia itu ngasih obat. Kalau tidak salah obatnya itu Norplam. Saya minum terus obat itu, diminum kurang lebih 4 bulan. Dari semenjak diperiksa sampai beres 4 bulan. Nah itu, setelah itu alhamdulillah saya itu benjol sudah tidak kerasa. Langsung sejak itu saya itu tidak minum lagi obat dan berhenti diperiksa lagi, sudah beres katanya. Nah, setelah lama kira-kira 2 tahunan, nah itu kerasa lagi September 2020 itu. Setelah itu sudah kerasa dari itu membesar sampai itu nilai itu sebesar telur bebek gitu toh. Yang saya alami gitu, gede banget. Nah itu, setelah itu saya periksakan diri ke rumah sakit yang lain, tidak yang kemarin ya, yang lain,
itu kalau tidak salah rumah sakit Anissa Queen swasta di Garut ya. Nah setelah itu yang memeriksanya Dr. Rizal, saya itu diperiksa sama dia. Oh, Bayat ini kayaknya Bayat itu didiagnosa sama dokter tersebut kelenjar getah bening, katanya begitu. Setelah itu, setelah kelenjar getah bening yang saya itu merasa apa namanya, aduh gimana nih, udah aja katanya. Kata dokter Rizal itu ahli bedah dari rumah sakit Anissa Queen. Saya itu bapak itu cepat katanya mau apa namanya di biopsi. Biopsi adalah pengambilan sampel dari benjolan tersebut. Ya, setelah itu Payat itu dioperasi. Kalau tidak salah waktunya seminggu dari pemeriksaan, terus dioperasi sampai tidur banyak 2 hari kalau tidak salah, sehari 2 hari lah tidur di sana sampai dioperasi udah beres. Hasilnya seminggu. Setelah itu hasilnya udah berupa lilin gitu hasil. Ternyata hasil PA itu menunjukkan bahwa saya itu harus dirujuk ke rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Aduh, bukan apa namanya, hati saya itu merasa apa namanya, kalau ya istilahnya apa namanya, ruas gitu, kalau ruas mah. Aduh, saya harus ke Bandung nih cete. Nah, setelah itu Payat itu berangkat aja sama istri atas rujukan dari dokter Rizal itu. Nah, di Bandung itu tidak langsung dapat itu penyakit saya itu, tidak langsung dapat, memerlukan waktu kurang lebih 5 bulan. 5 bulan bolak balik ke Bandung. Dulu Payat itu nggak diam di rumah ambu. Waktu pertama pemeriksaan dari kota Garut ke kota Bandung, istilahnya di Dugjag, kata Sulama. Di Dugjag berangkat tanggal 1, terus pulang lagi sorenya. Seminggu kemudian berangkat lagi, kurang lebih 1 minggu, 1 bulan itu 5 kali berangkat ke Bandung. Itu dilakukan oleh Payat selama 5 bulan. Nah, baru setelah pemeriksaan USG, PA, CT scan yang terakhir itu, segala macam pemeriksaan yang ada di rumah sakit pusat umum, pusat Dr. Hasan Sadikin. Alhamdulillah dengan pemeriksaan yang terakhir, pemeriksaan CT scan, Payat itu dirujuk dari onkologi bedah ke rumah sakit ke poli THT. Dari THT itu diperiksa seminggu, alhamdulillah langsung ketemu dengan cara di endoskopi. Endoskopi adalah pemeriksaan dari memasukkan alat kamera yang terus diambil sampel di dalam hidung. Waduh, sakitnya bukan main. Coba aja diambil daging yang ada di dalam hidung, dua-duanya dipotong langsung diambil. Nah, itu dijadikan sampel untuk menemukan penyakit. Ternyata hasilnya Payat itu punya kanker nasofaring. Dari sana benjolan sebesar telur bebek itu langsung diagnosa sama dokter
terus di kemoterapi selama 3 siklus. Siklus pertama 21 hari, tambah siklus kedua 21 hari, tambah siklus ketiga 21 hari. Alhamdulillah, dengan pertama kemo juga dari besar itu alhamdulillah mengecil. Kedua siklus mengecil, ketiga siklus alhamdulillah. Nah, setelah itu beres siklus kemo, laporin lagi ke poli THT. Ternyata bapak harus di pengobatan di sinar, istilahnya sinar laser, radioterapi. Nah, setelah itu dilakukan aja radioterapi selama 2 bulan. 2 bulan itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari, 1 minggu, Sabtu dan Minggu libur. Selama 2 bulan berturut-turut itu 40 kali sinar radioterapi yang dilakukan oleh Pak Yayan. Nah, setelah pengobatan itu alhamdulillah sangat membantu sekali, karena karena benjolan itu sudah hampir tidak kelihatan tapi masih ada. Setelah dokter diperiksa lagi, setelah beres sinar masih ada. Tapi itu efek yang ditimbulkan mulai dari kemoterapi, wah sangat dahsyat sekali. Bahkan kalau Pak Yayat hitung ada 9 poin. Di antaranya 1, susah makan. Kedua, rambut menjadi nggak ada rambutnya sama sekali. Bahkan sampai akar rambut itu nggak ada gitu, habis. Ketiga, mudah lelah, mudah lemah, terus langsung itu tuh nyeri ulu hati di dada, sakit, diare, terus sampai yang terakhir mah ada gatal-gatal banget. Itu efek yang ditimbulkan oleh kemoterapi. Karena kemoterapi itu pengobatan yang dilakukan dokter melalui infusan yang dimasukkan ke tangan melalui infusan. Terus udah begitu sampai berapa botol gitu. Kalau Asnawati kemo yang 1 hari itu kurang lebih 6 botol kemo itu. Tapi efeknya sangat, sampai pusing kepala itu. Sampai pernah suatu waktu di kemo kedua, saking pusingnya itu kepala sampai di air jatuh. Pernah 1 kali jatuh di rumah ambo di sana, di tempat dewasa. Wah, itu kenang-kenangan yang tidak bisa dilupakan. Jatuh di toilet itu. Terus efek yang ditimbulkan dari sinar itu, kalau dari sinar mah enggak banyak efeknya itu. Yang pertama itu leher itu kan disinar tiap hari sampai membengkak, sampai berbentuk bolok-bolok. Wah, sekeliling leher penuh dengan bolok-bolok. Yang kedua itu tidak enak makan sama sekali. Makan itu, lihat nasi itu pahit, nggak bisa makan. Yang ketiga, efek yang ditemukannya sama itu mati rasa. Misalkan pahit minum, ada 3 warna minuman, rasanya sama meskipun beda rasa, beda warna, beda segala macam, tetap warnanya sama.
rasa air tawar. Nah, itu yang ditimbulkan efek dari sinar radioterapi. Efek yang paling dahsyat payat itu mengalami tidak bersuara atau tidak bisa bersuara selama 9 bulan. Kalau kata orang Sunda bilangnya holos itu kata orang Sunda. Tapi itu diakibatkan karena payat itu mengalami kanker nasofaring yang derita. Berat badan itu payat itu kalau tidak salah berat badan itu 1 kintal lebih. Wadah, masih kena besar gitu, 1 kintal lebih, bahkan 1 kintal 5 kilo kalau tidak salah. Nah, semenjak sakit turun drastis sampai 60 kilo, tidak adanya hampir 45 kilo. Badan payat itu dari 105 turun hingga 60 kilo. Jadi yang tidak ada itu selama 5 bulan atau lebih, selama waktu itu tidak ada, berat badan itu menghilang dari pertama 105 sampai 60 kilo. Nah, waktu itu dan mengalami tidak bisa makan. Karena apa? Karena pada itu tidak bisa menelan. Waktu itu yang 4 bulan itu, selama 4 bulan itu kalau makan dikecil-kecil dulu di mulut. Setelah itu ditelan, sudah telan gak bisa masuk, ternyata keluar lagi lewat hidung. Itu selama 4 bulan lebih. Makanya badan bisa turun itu demikian dari gak bisa makan. Demikianlah cerita payat sementara belum. Karena ini belum beres.